Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast hari ini Bincang Farmasi. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna untuk mahasiswa Indonesia yang ingin terus berkembang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dea Rahmayanti dan hari ini kita bakal ngobrol tentang satu topik yang emang relate banget di kehidupan kampus. Nah, temanya itu yaitu manajemen waktu untuk mahasiswa, baik itu kuliah, organisasi, dan waktu santai. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa hari cuma 24 jam tapi tugas, rapat organisasi, dan kebutuhan istirahat pun numpuk semua. Nah, buat bantu kita nemuin cara ngatur waktu lebih baik, hari ini aku kedatangan tamu yang emang sangat spesial. Beliau ini dikenal aktif, inspiratif, dan super sibuk. Langsung kita sambut aja dengan Ketua BEM kita, Fakultas Farmasi Universitas YPIB, Teh Novi Sri Rahayu. Halo semuanya. Halo Teh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung aja ya Teh. Ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, boleh kita kenalan dulu. Mungkin ada yang baru dengar nih sama Teh Novi. Bisa langsung kenalin aja Teh, dan lagi sibuk apa sekarang? Halo semuanya. Perkenalkan, aku Novi Sri Rahayu. Aku dari tingkat 3 Fakultas Farmasi Universitas YPIB. Aku sekarang sedang menjabat sebagai Ketua BEM di Kabinet Askara Cakra Fakultas Farmasi Universitas YPIB. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk di akademik karena kebetulan di tingkat 3 itu sebentar lagi akan ada PKL. Dan kemarin juga udah ujian OSCE, jadi akhir-akhir ini kita aku sendiri lagi mempersiapkan untuk PKL tersebut. Dan di organisasi juga aku lagi sibuk. Itu terutama kan di BEM, aku juga tergabung dalam organisasi BEM. Jadi akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan sih. Luar biasa sih Teh, kuliah jalan, organisasi jalan, tapi tetap ada waktu buat me time. Gimana sih Teh? Aku tetap ada waktu buat me time. Gimana caranya? Ya kalau aku sih mengatur dulu prioritas aku yang mana, karena memang sama-sama prioritas ya untuk akademik, kemudian organisasi juga. Tapi di satu sisi aku memang perlu untuk menyibukkan diri sendiri untuk me time. Me time aku itu ngedengerin lagu, kalau enggak aku coba olahraga karena memang aku kebetulan suka olahraga, dan juga aku kebetulan suka musik. Jadi aku coba menyempatkan nih di sela-sela kesibukan aku di kuliah, di organisasi untuk dengerin lagu. Karena kalau misalnya aku sehari nggak dengerin lagu itu rasanya kayak hampa gitu, nggak ada semangat untuk apapun kayak gitu. Kalau boleh cerita hari-hari Teh Novi biasanya kayak gimana sih? Untuk hari-hari aku sih biasanya aku pagi ya biasa lah ya, bangun tidur, setelah itu nanti ada perkuliahan. Di pagi hari itu kita kuliah dulu, lalu di siang hari kalau selesai kuliah nanti aku coba rapat di internal BEM atau berdiskusi lah perihal program kerja dengan teman-teman BEM. Setelah itu biasanya rapat itu selesai sore atau malam. Nah, selesai rapat aku makan, biasa kita harus makan, tetap mengisi energi. Nah, setelah itu di malamnya aku coba untuk menyibukkan diri ngerjain tugas-tugas kuliah, karena kan tadi pagi udah kuliah nih, siangnya kita coba di organisasi, dan malamnya mumpung free jadi aku coba untuk ngerjain tugas kuliah kayak gitu. Pernah gak sih Teteh ngalamin kewalahan atau burnout? Untuk kewalahan sih aku pasti pernah ya, apalagi waktu awal-awal aku ngejabat sebagai ketua BEM itu aku ngerasa kewalahan dengan semua atau hal-hal yang memang diperlukan di BEM itu. Apalagi aku baru pertama kali di ketua yang memang lingkupnya sangat besar. Kalau sebelum-sebelumnya aku cuman ketua di internal yang kecil kayak di UKM gitu. Jadi ketika aku ini menjabat sebagai ketua BEM yang di internalnya cukup luas, apalagi di ini tingkat universitas gitu, tingkat fakultas, jadi aku merasa kewalahan tuh awal-awal.
ngerasa pusing lah ini gimana. Cuman ya seiring berjalannya waktu aku bisa ngelewatin semua itu, bukan karena diri aku sendiri tapi karena teman-teman dan tim aku jadi bisa untuk melewati lah semua itu. Oke. Tenopi di tengah kesibukan, Tenopi masih bisa santai? Masih bisa. Sesibuk-sibuknya aku, sebanyak-banyak tugasnya aku di kuliah, aku masih bisa santai untuk coba scroll TikTok, karena sekarang Gen Z kebanyakan scroll TikTok ya. Jadi aku masih bisa untuk menyempatkan scroll TikTok atau buka YouTube, dengerin cerita, dengerin musik. Aku masih bisa karena ya kita nggak melulu soal kuliah atau organisasi, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan diri kita sendiri. Itu jangan sampai kita sibuk kesana kesini kita lupa sama diri sendiri. Kalau dari kacamata ketua BEM, Tenopi lihat nggak tantangan manajemen waktu mahasiswa zaman sekarang itu apa? Kayak kalau dari kacamata aku sih, tantangan manajemen waktu mahasiswa sekarang sih di fokus ya. Mereka itu banyak sekali fokusnya, entah itu di organisasi, entah itu di kuliah. Jadi mereka itu sulit atau kesusahan untuk membagi fokusnya, mana nih yang memang prioritas, apakah yang kuliah atau yang organisasi. Jadi mereka itu merasa memang sih semuanya penting, tapi mereka itu kadang susah tuh untuk membaginya, yang malah jadinya ke diri sendirinya itu jadi kurang diperhatikan kayak gitu. Jadi dilihat dari jam sekarang tuh susahnya tuh di situ sih, di fokusnya tuh. Jadi mereka ngerasa ini juga ini penting, padahal kan bisa lah tuh kalau kita bisa untuk memanage waktunya, semua bisa dilakuin gitu. Oke Teh. Terus Tenopi biasanya ngasih saran apa ke teman-teman atau anggota BEM soal ini? Oke, aku kadang sih ngasih saran ke mereka kalau coba deh mana yang memang teman-teman pentingkan dulu, mana yang memang sekiranya bisa dikerjakan nanti. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu. Kadang kita banyak waktu nih, tapi kita diam mau ngapain, diam bingung mau ngerjain apa dulu. Coba dibikinlah datanya atau apa yang sekiranya ini perlu dikerjain terlebih dahulu, atau yang ini bisa dikerjain nanti. Nah, ketika kita udah bikin listnya gitu, udah tahu nih mana yang harus dikerjain dulu, jadi kita bisa semuanya bisa terlaksana lah. Jadi kita nggak kebanyakan diam gitu. Wah, obrolannya emang padat juga ya. Iya. Daging semua ya Teh. Sebelum kita tutup, boleh dong Teh ngasih pesan nih buat teman-teman mahasiswa yang ngerasa kewalahan gitu. Oke, ngerasa kewalahan ya? Iya. Oke, aku coba kasih tips buat teman-teman semuanya. Yang pertama itu coba mulai hari dengan to-do list atau mengelis hal-hal yang memang sekiranya tadi aku udah sebutin itu perlu dikerjakan, atau yang sekiranya memang prioritas banget nih untuk dikerjakan. Itu coba teman-teman list, entah itu di buku, di note HP, ataupun di kertas lah, bisa ditempel di dinding di kamar. Jadi ketika kita bangun tidur kita bisa baca nih mana dulu yang harus kita kerjain. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, coba buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Kadang kita tuh memikirkan hal-hal yang nggak penting, itu tuh nggak gitu. Jangan. Kita tuh coba pikirkan beberapa hal yang penting yang buat kita fokus ke depannya. Itu coba kita pikirkan. Kadang kita tuh memikirkan hal-hal yang bikin fokus kita tuh terganggu atau fokus kita tuh terbagi. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir itu coba jangan takut untuk bilang tidak. Kita yakin kita juga bisa untuk bilang ya. Jangan takut untuk bilang tidak ke hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita, bisa mengganggu prioritas kita. Seperti contohnya kayak ada nih orang gitu ya nyuruh kita atau ngajak kita, itu menurut kita kayaknya nggak penting deh, itu kayaknya nggak perlu dilakuin gitu, atau kita nggak perlu ikut. Nah itu coba kita bilang untuk tidak. Kadang kita nggak enakan ya orangnya, nggak enakan, jadi kita apa-apa iya ya. Jadi berani nolak gitu ya? Iya, kita harus berani nolak untuk hal-hal yang mengganggu jalan pikirannya kita. Jadi kita coba fokus ke hal-hal yang memang seharusnya kita prioritaskan untuk kita kerjakan, kayak gitu. Keren banget sih Teh, sebenarnya. Terima kasih banyak ya Teh, semoga tercerahkan gitu dari sharing hari ini. Ya. Dan buat kalian nih yang lagi dengerin, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian yang butuh insight atau soal manajemen waktu.
Sampai ketemu di episode sebelumnya. Tetap semangat dan tetap produktif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Teh. Terima kasih kembali. Iya.